Ya, hai guys, kembali lagi ke channel Unik-Unik ya, membahas terkait dinamika politik yang berada di Indonesia. Ya, saat ini kita akan membahas tentang pernyataan daripada pengacara Joko Widodo, yakni Yakub Hasibuan, ya, terkait rencana-rencana ke depannya dalam proses persidangan terkait ijazah Pak Jokowi ya. Kita akan saksikan dulu apa pernyataan-pernyataannya. Ya tentunya pertama-tama kami hadir di sini di sidang pertama ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada lembaga peradilan dan kami mewakili kepentingan korban yaitu Pak Jokowi tentunya ingin memastikan persidangan berjalan dengan lancar. Kalau tadi ada perbedaan pendapat dari penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa itu hal yang sangat biasa dalam persidangan dan itulah dinamika yang mungkin kita harus ikuti bersama. Dan tadi menurut kami majelis hakim juga sudah mengambil keputusan-keputusan yang sangat luar biasa dan berdasarkan oleh hukum acara yang sudah berlaku, yaitu KUHP yang baru. Gitu. Bang, ini tadi dipasalkan 32 dan juga 35. Nah, ini ada yang menarik ya dari pernyataannya Yakub Hasibuan bahwa dikatakan bagaimana jaksa penuntut umum ya, bahkan hakim yang bertugas saat itu bisa dikatakan mereka secara objektif ya melakukan tugasnya begitu ya. Tidak lagi tidak berdasarkan like and dislike, suka atau tidak suka ya. Tetapi mereka bekerja secara bukti otentik yang ada, aturan-aturan yang telah. Ini sangat baik mengingat ada banyak suara-suara di luar sana yang mengatakan bahwa ini pesanan lah dan sebagainya. Saya rasa sih dari pernyataan Yakub Hasibuan kita dapat menilai bahwa kualitas daripada para hakim yang ada itu mereka bersifat objektif ya, tidak bersifat subjektif tapi objektif ya. Ini yang perlu kita syukuri, artinya mereka dengan keadilan mereka akan memutuskan sebuah permasalahan ya, begitu. Ini menjadi penting karena begini, karena jika tanpa netralitas maka sebuah hukum akan berat sebelah ya. Tetapi dengan pernyataan daripada Yakub Hasibuan ya, saya rasa kita bisa menilai bahwa kita masih punya hakim yang berintegritas, yang jujur dan netral apa adanya begitu. Sebab jika mereka bersifat subjektif, maka penilaian mereka akan bersifat tendensius, ya, like and dislike, dan itu berbahaya, ya. Jadi kembali lagi mereka harus bersifat netral di sini, ya. Dan semoga memang hakim harus melihat secara objektif, begitu. Kita mau lihat lagi selanjutnya pernyataan daripada atau apa yang disampaikan oleh Yakub Hasibuan pada saat wawancara. Pak, pada sidang pembuktian nanti apakah Pak Jokowi akan hadir, Pak? Tadi diminta juga. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Karena selama ini Pak Jokowi diminta diserang berbagai narasi-narasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menurut kami untuk menunjukkan di forum-forum yang menurut kami juga tidak benar. Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat menunggu waktu itu nanti. Penegasan berarti nanti Pak Jokowi akan. Nah, ini bagus banget nih. Artinya Jokowi ini adalah orang yang tidak hanya pintar secara akademik ya, tapi juga dia cerdas ya. Dia mampu bertindak dengan bijaksana gitu ya. Karena kenapa? Dia tidak sembarang mengumbar ijazahnya. Begitu. Meskipun itu informasi umum, tetapi kan ada hak-hak ya, ada hak-hak pribadi yang melekat di dalam ijazah itu, begitu. Nah, kemudian juga tadi saya katakan bahwa dia cerdik, dia bijak. Karena kenapa? Dia dengan tidak sembarangan ya untuk memperlihatkan ijazah itu. Tetapi dia menunggu, dia menggunakan momen yang tepat, di waktu yang tepat untuk menyatakannya. Bukan cuma kepada para musuhnya, tetapi kepada seluruh bangsa Indonesia. Sebab kita tahu bahwa banyak orang-orang yang juga menyaksikan ijazahnya. Tetapi dengan pembuktian yang akan dilakukan di persidangan, maka ini adalah hal yang sangat baik menurut saya, supaya semua orang itu dapat melihat secara objektif
ya. Jadi harapan saya bahwa ketika ijazah ini sudah diperlihatkan kepada orang-orang, kepada para haters mungkin, ataupun kepada orang-orang yang membenci Pak Jokowi ya, mereka dengan luluh hati menerima keputusan yang ada. Mereka dengan luluh hati merubah konsep mereka bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah yang asli. Saya yakin dan percaya bahwa ijazah itu ya, meskipun saya tidak pernah melihat, tapi gestur Jokowi yang santai saja ya, itu menyatakan bahwa sebenarnya ijazahnya itu pasti asli. Tetapi biarlah hukum yang akan membuktikannya. Ada para hakim yang akan menyatakan itu asli atau tidak. Seandainya itu pun tidak asli, maka saya juga harus merubah mindset saya bahwa Jokowi adalah seorang pembohong ya. Tetapi bila itu asli, maka para haters harus merubah pemikiran mereka bahwa ijazah Jokowi itu benar dan dia bukan seorang penipu, dia bukan seorang pembohong, apalagi membohongi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut lagi pernyataan Yakub Hasibuan. Membawa langsung ijazah aslinya untuk ditunjukkan di dalam persidangan. Yes, betul Mas. Karena ijazah yang sudah disita itu kan SMA dan UGM. Jadi nanti tentu penuntut umum juga akan menghadirkan itu dan Pak Jokowi akan memperlihatkan itu semua. Dan lebih dari itu lagi, ijazah SD dan SMP-nya pun berencana akan dibawa juga agar tidak ada lagi yang mempermasalahkan. Takutnya diperlihatkan UGM, nanti ada orang yang tidak suka mencoba mendiskreditkan lagi, ijazah SD pun nanti dipermasalahkan. Jadi Pak Jokowi agar permasalahannya tuntas once and for all. Nah, itu dia yang menarik tadi ya, bahwa eviden atau bukti yang akan dibawa oleh Jokowi itu tidak hanya 1, 2, tapi semua ijazah yang dia punya akan dia bawa. Ya, ini kan sebuah hal yang baik sekali ya, bahwa dia tidak mencoba menutupi, kalaupun dia bohong, ya dia tidak akan menyatakan ijazah itu, ijazah-ijazah yang lainnya. Tapi dia dengan berani, dia dengan legowo, bahkan ternyata ijazahnya dijadikan barang bukti, ditahan oleh Polda Metro. Ya, artinya memang ijazah itu saya rasa pasti benar. Dan bagi saya, ya Jokowi sangat bijak, ya, dia sangat smart, dia cerdik ya. Kita melihat bahwa bagaimana komitmennya untuk menyelesaikan status ini agar tidak gantung begitu ya. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Yakub Hasibuan tadi, nanti kalau umpamanya ijazah SMA-nya terlihat dan ijazah kuliahnya terlihat, nanti yang diprasangkakan lagi adalah ijazah SMP, ijazah SD. Tetapi bagus dari Pak Jokowi karena dia ingin mengklirkan semua supaya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang seperti itu ya. Ya, kita lihat selanjutnya lagi pernyataan daripada Yakub Hasibuan. Mungkin Mbak, dari sekarang ya. Mungkin ini kegiatan ini mengganggu kegiatan Pak Jokowi yang selama ini saat ini kan sedang keliling juga. Mungkin ada mungkin mengganggu atau seperti apa Pak? Iya, nanti mungkin Bang Andi bisa tambahkan dari sisi itu. Tapi kalau dari sisi kami kemarin diskusi, Pak Jokowi sangat santai saja menjalani ini karena ini merupakan konsekuensi beliau mengajukan laporan dan beliau memiliki kepentingan agar perkaranya cepat selesai dan mendapatkan kepastian mengenai status ini. Nah, itu dia tadi kata kuncinya ya. Ketika pengacara Yakub Hasibuan ini dia bertemu dengan Jokowi, yang dikatakan oleh Yakub Hasibuan adalah dia melihat gestur Jokowi yang santai saja. Nah, ini adalah sebuah tanda bahwa ternyata memang ijazah Jokowi itu adalah benar adanya, original adanya gitu ya. Saya rasa kalau memang ijazah itu adalah buatan dari Pasar Mangga 2 atau ijazah KW begitu ya, maka saya rasa tentu akan ada ketakutan di sana. Karena kenapa? Dia tidak hanya menghadapi ancaman-ancaman atau konsekuensi daripada hukum ya, tetapi bayangkan ada 280 juta jiwa orang di Indonesia akan mencap dia sebagai seorang pembohong yang ulung ya. Tetapi dengan sikapnya yang santai, dengan pembawaannya yang biasa-biasa saja ya, artinya memang dia punya bukti yang kuat begitu loh ya. Dan ini harusnya menjadi sesuatu yang cukup menggetarkan bagi kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa ya. Karena
bagaimanapun mereka lah berdua yang begitu getol ya menyatakan bahwa ijazah itu palsu dan sebagainya. Mereka berusaha untuk mencari fakta yang sebenarnya tidak masuk akal begitu ya, tidak masuk akal. Menyatakan bahwa ini bukan temannya, ini pesanan dan sebagainya. Ya, tapi seandainya ijazah itu memang asli, harusnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahkan seluruh haters Jokowi, harus dengan logowo mengakui bahwa memang itu ijazah yang asli, ya. Begitu. Nah, itu dia guys, terkait reaction video kita, terkait pernyataan daripada pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan. Dari keterangannya, ya saya dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa pertama, hakim yang menangani kasus ini adalah hakim yang objektif ya. Dia tidak menilai berdasarkan like and dislike ya, dia tidak menilai berdasarkan kekerabatan, senioritas dan sebagainya. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa dia mengambil atau menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi yang ada. Ya, sebab memang sebuah keputusan yang didasari dengan netralitas, sebuah keputusan yang didasari dengan objektivitas akan menghasilkan keputusan-keputusan yang adil ya. Ya, yang kedua saya melihat persiapan Jokowi sangat matang ya dalam menghadapi kasus ini, karena tadi dari pernyataan Yakub Hasibuan mengatakan dia santai saja, artinya bahwa dia punya bukti yang kuat, dia punya pegangan yang kuat untuk menyatakan bahwa ijazah itu asli. Ya, semoga kasus ini cepat terselesaikan untuk mendatangkan kepastian hukum bagi setiap kita warga Indonesia. Ada 280 juta jiwa yang menunggu keputusan ini. Ya, dan saya rasa seandainya jika hakim menyatakan bahwa ijazah ini asli, maka kubu Roy Suryo dan lainnya, Dr. Tifa, Refli Harun, ya, Sang Haji dan sebagainya, ya, setiap para haters Jokowi, dia harus dengan legowo menerima fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa ijazah itu asli. Oke, demikian reaction kita terkait dinamika politik di sekitar kita, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam unik-unik.